Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema nggak sholat kok rezekinya lancar. Apa karena kekayaan 7 turunan yang sudah ditakdirkan untuknya? Tapi dia keturunan ke-8. Tapi dia keturunan ke-8 akhirnya nggak dapet. Tapi memang bener ada 7 turunan gitu. Jadi kayak emang nggak usah sholat karena emang udah 7 turunannya dia tuh udah pasti kaya aja gitu. Tadi belum terjawab loh Ustadz Bani loh. Mau jawab sekarang kan? Boleh. Oke, silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Sani dan guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya, kenapa 7 turunan ya? Kenapa nggak sampai 8, 9, 10 gitu? Iya. Kok kaya selalu mentoknya di angka 7? Nah itu gimana tuh? Ada beberapa penelitian yang coba dilakukan. Ternyata ini berkaitan dengan konsep pewarisan genetik atau sifat. Jadi setiap anak itu dia mewarisi separuh dari sifat genetik induknya. Dan ini kalau terus diwariskan terus itu pada generasi ke-7 itu kemungkinan kecil sifat itu akan muncul karena dia mendekati 0. Nah, kalau sudah ke-8 udah nggak ada sama sekali. Itulah kemudian kenapa disebut dengan 7 turunan. 7 turunan, tidak ada 8. Satu. Yang kedua, mungkin saja kalau leluhurnya adalah kaya raya, hartanya berlipat-lipat banyak sekali, itu bisa saja betul. Ini anaknya mau bagaimana jungkir balik pun dia tetap kaya karena orang tuanya kaya. Tapi sebanyak apapun harta itu, kalau pengelolaan uangnya tidak baik, dia akan habis. Dan mungkin tidak akan sampai pada generasi ke-7 tadi, nggak sampai. Maka kecakapan dalam mengelola harta itu juga penting. Meskipun dia nggak sholat, dia nggak ibadah, tapi kemampuan dia mengelola harta, mungkin itu yang menjadikan harta itu tetap bertahan. Sehingga anak-anaknya meskipun nggak ibadah juga tetap dapat, karena kemampuan orang tuanya. Makanya dalam Islam itu ada namanya konsep al-hajru. Menahan harta anak yatim ketika dia ditinggal orang tuanya kaya raya orang tuanya, tapi anaknya masih anak-anak nih, dia kan nggak bisa, nggak memiliki kecakapan mengelola uang. Maka Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 6 itu, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wa in anashtum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ketika anak yatim ini punya harta banyak, pegang dulu harta itu. Oleh siapa? Boleh pamannya, boleh kakeknya, boleh keluarga yang memiliki kemampuan kecakapan dalam mengelola harta. Jangan dikasih ke anak karena akan habis. Maka dikelola. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man waliya yatiman lahu malun falyattajirhu wa la yatruku ta'khudhu shadaqah atau ta'kuluhu shadaqah. Ketika ada orang dikasih amanah mengurus atau memegang harta anak yatim, itu jangan dibiarin aja, dikelola supaya harta ini tetap berkembang bertambah. Yang ketiga, meskipun hartanya banyak, 7 turunan, tapi dia memiliki kecakapan dalam mengelola, tapi dia habiskan untuk berbuat dosa dan maksiat, untuk foya-foya, untuk melakukan, dia hambur-hamburkan harta itu, maka akan habis. Kalau bukan habis karena bangkrut dan rugi segala macam, maka Allah yang nauzubillah min dzalik akan membinasakan harta itu. Kita tahu Qarun, bagaimana kayanya Qarun. Allah katakan, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun termasuk dari Bani Israel, dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, atau hidup sezaman dengan Nabi Musa, tapi berbuat foya-foya, hidupnya parlente dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, hartanya itu inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci dia hartanya banyak taruh satu gudang itu dikunci, digembok, ada anak kuncinya. Itu anak-anak kunci itu dikumpulkan, itu dipanggul oleh 10 orang laki-laki dewasa, nggak kuat. Menunjukkan betapa banyak hartanya. Tapi ketika dia berbuat maksiat, dihabiskan untuk foya-foya, sombong, dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan, kami benamkan hartanya dan juga seluruh yang dia punya itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi nggak nyampe 7 turunan itu harta Qarun, padahal banyak hartanya. Berarti terbalik lagi tergantung kita itu sendiri ya. Betul. Kedekatan kita sama Allahnya atau kecakapan pengelolaan. Betul. Jangan sampai udah nggak cakep, nggak ngelola harta, nggak bisa ngelola harta gitu ya. Maksiat lagi. Maksiat lagi. Nggak cakep hatinya itu kan. Betul. Kecakapan mengelola harta. Baik. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustadz Bani ya untuk jawabannya ya. Ustadz Maulana. Ya. Kalau rezeki kita nih, maaf nih, ternyata belum sebaik apa yang seperti kita harapkan, padahal kita udah ibadah gitu ya. Itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Ya itu bukan karena kualitas sholat kita, karena ikhtiar kita. Jadi rezeki yang kita dapat karena ikhtiar kita. Karena aku pernah ngomong ke orang gini, bro, kalau misal mau lebih baik lagi hidupnya, ya lo sholat lah. Ngapain sholat? Pekerjaan gua, sukses gua itu tergantung ikhtiar gua, bro, gitu. Kalau gua ikhtiar gua kencang, ya rezeki gua kencang. Kalau gua enggak, mungkin lambat. Gitu dia jawabnya. Itu gimana, Ustadz Maulana? Oh ya, konsep rezekinya itu. Nah itu. Izin Ustadz Bani dan Ustadz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya yang lagi sibuk mencari nafkah, mencari rezeki, terus dia berkata,
aku bisa dapat rezeki walaupun saya tidak sholat? Iya, jawabannya iya. Ingat ada beberapa, ada namanya istidraj, bahkan ada, mohon maaf, ini konsep istidraj nanti kita bahas di segmen berikutnya. Saya singkirin dulu sebentar, karena saya mau fokus dulu ini. Oh, apa tuh? Apa itu? Ada orang, memang kaget orang. Loh, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Kelihatannya dunia ini sebagai penjara orang beriman dan surganya bagi yang tidak beriman. Artinya apa? Kalau kita lihat, mohon maaf, yang curi sendal siapa? Orang. Orang muslim sendiri. Iya, orang muslim. Di masjid. Di masjid. Yang lagi sholat Di juga. masjid curi sendal. Iya. Siapa yang curi? Orang itu ya, Orang Islam yang juga habis sholat kan? juga. Iya. Ya? Tapi kenapa ibadah lain tidak dicuri sendalnya? Kenapa ya? Karena dia tidak buka sendal. Oh iya. Aduh, hari ini Ustadz Maulana lebih lucu lagi. Nah, buat kita semua, maaf. Konsep rezekinya ini, ada rezekinya tidak berkah. Keberkahan ini yang kita harapkan. Keberkahan ini kita harapkan. Dengan rezekinya dia merasakan nikmatan. Makanya ketika konsep rezeki itu, kita berkata rezeki kekayaan, konsep kekayaan, harta, rezeki, karunia, tenteram, dan nikmat. Ya kayak gitu. Ada orang menikmati. Ada orang tidak bisa menikmati rezeki itu. Coba lihat. Ada orang, mohon maaf, dia punya naik sepeda saja, tapi dia ketawa sama suami istri. Coba, ada orang di mobil mewah bertengkar, nggak bekus apa. Coba, ada orang sepiring berdua suap-suapan. Ada orang besar sekali mejanya, sampai istrinya di sana duduk, suaminya di sini, karena mejanya panjang. Coba, ini konsep yang luar biasa. Saya pernah datang ke rumah seseorang, di anaknya banyak, dan maaf, rumahnya, masya Allah, bisa dikatakan mana bisa muat dia. Ya Allah, ini artinya bentuk rezeki yang berberkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ini yang kita harapkan. Mohon maaf, konsep pemikiran rezeki ini harus diperbaiki. Konsep perbaikan rezeki. Ingat, harta dicari, tapi rezeki datangnya dari Allah. Sekali, mungkin yang dimaksud itu adalah harta, bukan rezeki. Bisa deh. Mohon maaf, tubuh ini akan dimakan cacing tanah. Harta akan jadi perdebatan. Tapi rezeki itu kan ada 3. Oh. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Ini. Yang dimakan, dinikmati. Yang dipakai, alhamdulillah, dimanfaatkan. Tapi ada satu lagi, yakni yang disedekahkan. Itulah yang akan didapat dari kemudian. Bukankah mencari nafkah itu adalah bagian daripada ibadah? Itu tuh. Jadi Ustadz, saya rajin salat, kok konsep rezeki kurang? Karena tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Suka telat, Ya. nggak disiplin. Tapi aku tuh tertarik males. yang tadi Ustadz Maulana itu loh, yang ada sepasang suami istri yang dia naik sepeda, dia bisa ketawa-tawa itu. Ya. Aku tahu kenapa dia ketawa-tawa. Kenapa? Karena dia duduk di atas jokes. Oh iya. Jokes. Aduh. Oke, lanjut lagi aja ya. Ya. Ya, gitu ya. Terima kasih. Ada jokes di sini. Ini tahu nggak? Apa? Ini konsep komedi yang lebih intelektual. Cuma orang bisa berpikir jernih. Oh iya. Terima kasih guru-guruku untuk jawabannya ya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah ya. Kali ini kita juga pengen tahu dong, kenapa nih kita udah ibadah, kita udah sholat, tapi kok rezeki belum sampai kita gitu. Ustadz Syam, bisa nggak kita tahu apakah sholat kita, ibadah kita tuh sebenarnya sampai nggak sih ke Allah gitu? Maksudnya diterima nggak sih? Sebenarnya itu bisa ketahuan nggak apa emang tertahan di langit aja, makanya rezeki nggak turun ke kita gitu? Bisa tahu nggak sih, maksudnya biar kita nggak salah paham juga sama Allah gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan hubungannya sholat dan rezeki, sebenarnya ada memang, tapi bukan berarti hubungannya adalah kaya gitu. Karena para ahli sholat itu ashabus sholat itu juga disebut ashabus suffah, mereka itu miskin.
miskin. Ya Nabi SAW juga dalam keadaan sederhana, bahkan kalau diukur tempat tidurnya segala macam jauh daripada kesan kemewahan baginda Nabi SAW. Padahal yang paling benar sholatnya ya baginda Nabi SAW. Tidak ada yang mengalahkan benarnya sholatnya Rasulullah SAW. Tapi kalau dikatakan ada nggak ciri-ciri diterima atau tertahannya ibadah sholat ini, senantiasa dihubungkan dalam Al-Quran ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Di awal ayatnya Allah katakan فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Orang yang setelah melaksanakan sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang yang benar sholatnya, diterima sholatnya, itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, habis sholat, subhanallah, keluar, kembali ke pekerjaannya, tiba-tiba ada kesempatan untuk korupsi, tapi karena dia habis sholat, dia tetap mengingat Allah, ini haram nih, ini haram, tidak boleh saya lakukan ini, subhanallah. Akhirnya dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia habis sholat. Berarti sholatnya benar itu, sholatnya benar. Yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kembali lagi, orang yang benar salatnya akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan ayat-ayat tentang salat dalam Al-Quran selalu juga dikaitkan dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat. Subhanallah. Berarti salah satu ciri atau tanda orang yang diterima salatnya, orang-orang yang benar mendirikan salatnya, itu tidak jauh-jauh daripada sedekah. Berarti rezeki yang dimaksud berhubungan dengan sholat adalah rezeki yang disedekahkan. Adalah ketika seseorang berinfak, ketika seseorang bersedekah. Karena ya percuma juga kalau harta diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholatnya, tapi harta tersebut tertahan pada dirinya, tidak memberikan hak-haknya orang miskin, tidak memberikan hak-haknya orang yang mesti dinafkahi. Berarti yang dimaksud orang kaya dengan sholatnya, rezeki lancar dengan sholatnya, adalah mereka yang mendirikan sholat sekaligus menambahnya dengan wa'atuz zakah, menunaikan zakatnya. Mendirikan sholat senantiasa menunaikan zakat. Namun sekali lagi, sholat diterima dan tidak diterima itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita ngejudge orang lain, percuma dia sholat, subhanallah. Ya, dia tidak diterima juga sholatnya itu. Kita bisa menghukumi secara fikih mungkin, mengatakan nggak wudu tadi, belum berwudu, sholat dalam keadaan tidak suci. Secara fikih kita bisa mengatakan sah tidak sah, tapi secara diterima atau tidak diterima itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menilai orang lain. Kita menilai diri kita sendiri. Kenapa ya saya habis sholat tapi tetap zalim terhadap orang lain? Kenapa ya saya habis sholat tapi tetap berbuat keji dan mungkar? Berarti ada yang salah dengan sholatnya. Bisakah menjadi penyebab tertahannya rezeki? Maka rezeki kalau diukur dengan materi tetap ngalir rezeki itu. Tapi kalau rezeki diukur dengan kekhusyuan dan ketaatan, maka bisa jadi tertahan rezeki kekhusyuan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma Allah yang tahu ternyata ya. Siap. Terima kasih Ustaz Siap, sama-sama. Penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang jamaah ada pertanyaan lagi nih, kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini pertanyaannya dari Instagram @fandiakhriante. Hari ini hebat ya, menunjukkan namanya semua nih. Tentang sholat. Mantap. Tentang sholat soalnya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, misalnya contoh saya dan teman saya berbuat maksiat. Teman saya itu non-muslim, tapi rezekinya beliau itu mengalir deras. Itu kenapa ya Ustadz? Non-muslim ya. Padahal kan saya sama dia berbuat maksiatnya barengan. Waduh. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Cemburu atau gimana? Cemburu, padahal maksiatnya barengan. Kok dia rezekinya lebih banyak nih? Padahal dia non-muslim. punya warisan. Dia punya warisan. Anda tidak. Apakah 7 turunan? Oke, dijawab oleh tausiah Ustadz Bani. Silakan. Allah, izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, dan guru-guru kami dimanapun berada. Saya ingin menyambung tadi hadis yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana, riwayat Imam Muslim, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu laksana penjara buat orang beriman dan laksana surga buat orang kafir. Suatu hari Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau berangkat dari rumah ke tempat qadhi, tempat mahkamah gitu.
Beliau kaya raya, rumahnya megah, kendaraannya mewah, berangkat itu. Di tengah jalan dicegat oleh seorang, mohon maaf, Yahudi buta. Yahudi miskin dan tua. Kata Ibnu Hajar, sebentar, ada apa? Nabimu dusta katanya. Kok bisa Nabi saya dusta? Dia bilang, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata nabimu itu, dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang kafir. Menurut definisi kalian, saya ini kafir, ente beriman. Tapi lihat faktanya, ente kaya raya, ane hidupnya melarat, melangsa. Berarti kan nggak benar nabimu. Masya Allah. Gimana jawabnya kita tuh ya? Bingung. Tapi Ibnu Hajar Asqalani beliau mengatakan, yang saya dapat sekarang nih, harta yang banyak ini, jika dibandingkan apa yang akan saya dapat besok di akhirat, nggak ada apa-apanya. Ini laksana di penjara. Sementara Anda sekarang meskipun hidupnya melarat, hidupnya mungkin di pinggir jalan, tapi Anda masih bisa tidur, masih bisa makan. Jika dibandingkan dengan besok apa yang ente dapat di neraka, ini laksana surga. Oh gitu ya? Wow, akhirnya dia, yaudah kalau gitu saya masuk Islam aja deh. Masuk Islam. Jadi kenapa kok misalnya mohon maaf pelaku maksiat atau mohon maaf misalnya non muslim mereka hidupnya kaya raya? Pertama tadi boleh jadi konsep mencari rezekinya dia bagus. Yang kedua ini menunjukkan sifat rahmannya Allah bahwa semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saking rahmannya Allah ini kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 33, laula ayyakuna nas ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani suqufan min fiddah libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alaiha yazharun. Sekiranya bukan karena khawatir orang ini nanti sepakat pada kafir semua, pasti orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang pelaku dosa maksiat, dibikin kaya raya, rumahnya mentereng terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena besok nggak dapat lagi mereka. Kita di dunia ini dapat dan besok akan dapat. Nah, tapi menarik. Ya berarti kafir aja nanti. Nah, itu yang Allah katakan. Maka jangan sampai kehidupan mereka, kemewahan mereka, kaya raya, hartanya banyak, itu membuat kita tertipu. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kalian tertipu, jangan kalian iri dengan mereka yang hidupnya kaya raya, mondar dari luar negeri ke sana kemari, karena itu semua mereka dapatkan di dunia, besok mereka nggak dapat lagi. Dan bisa saja buat Allah orang yang sholat dikasih rezeki yang banyak, bisa saja. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak hartanya. Tapi efeknya apa? Nanti orang akan banyak yang sholat, tapi tidak ada yang mengenal Allah. Kenapa? Karena sholatnya untuk harta. Allahnya di mana? Maka itu Allah jadikan ada yang dapat harta, ada yang dimudahkan rezeki, ada yang dimudahkan urusan, ada yang tidak. Agar keterpautan dan keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selalu terjaga. Ada harta, tidak ada harta, kita tetap mintanya ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Bani. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini aku mau bacain lagi pertanyaan yang lebih menarik lagi dan semakin banyak lagi dari jamaah. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.